Halo Miss, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jadi, di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang proyek pembuatan konten digital untuk AI saya. Nah Miss, jadi konten saya itu adalah konten yang saya buat untuk personal branding dan juga bisnis branding saya Miss. Itu. Nah, di tampilan awal ini saya sudah mencantumkan foto Instagram saya. Ada link Instagram juga, ada link YouTube untuk pengumpulan tugas video ini, ada Google Drive untuk pengumpulan semua tugas-tugasnya, dan juga ada spreadsheet untuk editorial planning. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian editorial planning. Tapi sebelum kita masuk, Miss, di sini ada tiga hal yang saya highlight, Miss. Jadi, semua detail ide konten itu saya sudah taruh semua di editorial planning. Jadi semua konten dari platformnya apa, sampai hasil konten dari visual sampai link itu juga ada di editorial planning. Yang kedua, konten ini saya baru eksekusi sekitar masih 50% lah Miss progresnya. Dan ini akan terus berlanjut sampai tanggal 19 Desember nanti. Dan yang ketiga, ada beberapa konten yang memang saya terlewat Miss. Itu kadang-kadang karena beberapa kontennya itu memerlukan waktu dan effort yang banyak untuk membuat satu konten itu Miss. Jadi saya lewat dulu untuk yang gampang-gampang dulu Miss. Oke, kita langsung masuk saja. Saya jelasinnya di spreadsheet saja ya Miss. Oke. Jadi ini adalah editorial plan saya nih Miss. Jadi platform yang saya gunakan adalah platform Instagram Miss. Jadi ini sebagai platform utama untuk konten-konten saya, semua saya uploadnya di Instagram. Nah, di sini saya ada beberapa pilar nih Miss. Jadi di personal branding saya ada pilar ini Miss, ada interaksi, ada edukasi, emosional, hard selling, storytelling, sampai social proof, bahkan personal branding saya. Nah, untuk jenis atau format kontennya di sini saya memakai 4 Miss. Ada Instagram Reels, Instagram Single Feeds, Instagram Carousel Feed, sama Instagram Story. Jadi, untuk hook dan CTA-nya Miss. Jadi, untuk hook saya selalu menggunakan statement. Let's say, di sini kita ambil contoh Miss, di sini adalah konten di mana saya bercerita soal bagaimana sih rasanya kerja di creative agency. Nah, di sini hooknya adalah kerja di creative agency itu kelihatannya keren. Nah, di sini saya membuat hook di mana ini cukup relevan dengan orang-orang yang ngerasa bahwa kerja di creative agency itu sepertinya keren ya. Walaupun keren, saya juga cerita di sini bahwa capeknya tuh juga ada. Gitu. Nah, untuk CTA, di sini saya biasanya CTA masukkan ke di kolom caption, Miss. Let's take example dari konten ini saya taruhnya di sini, Miss. Masih tertarik bikin creative agency. Nah, walaupun nggak secara langsung saya menunjukkan atau mengajak orang buat komen di Instagram saya, tapi itulah CTA saya, Miss. Oke, kita akan masuk ke bagian website selanjutnya, yaitu 3 konten terbaik. Nah, sebelum itu saya akan kasih lihat dulu Miss hasil AR-nya. Jadi di sini saya sudah menghitung AR setiap videonya, dan saya sudah membuat juga dan menghitung baseline AR saya dari 10 konten terakhir, yaitu mendapat di angka 52,38% Miss. Ini angka yang cukup besar, artinya setengah dari followers atau audiens saya itu cukup melakukan engage dengan video saya. Walaupun sebenarnya ini masih bisa saya improve lagi. Nextnya saya mungkin akan membuat video-video yang lebih relevan dengan audiens saya Miss. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke bagian 3 konten terbaik. Nah, jadi 3 konten terbaik ini saya tidak ambil dari AR yang tertinggi saja Miss, tapi saya juga mengambil dari 3 kategori yang Miss kirim juga di PDF, yaitu ada hook, ada CTA, ada format atau visual, dan juga timing Miss. Nah, konten yang top 3 dulu Miss, yaitu konten yang baru saja saya upload, yaitu konten tentang personal branding for business owner nih Miss. Nah, di sini kenapa menurut saya masuk ke dalam top 3? Di sini IR saja sudah mendapatkan 4,98% Miss. Gitu Miss. Jadi menurut saya ini konten yang cukup oke. Nah, dari hook dan juga format visual. Dari hook di sini saya sudah memakai hook di mana sekarang tuh udah mau 2026 dan masih banyak orang yang bertanya bahwa personal branding untuk business owner itu penting atau enggak. Nah, itu sekarang cukup relevan dengan orang-orang sekarang yang punya bisnis sih Miss. Kira-kira penting nggak sih punya personal branding untuk business owner itu? Nah, dari visualnya juga, kalau kita mau lihat sih Miss, visualnya cukup menarik karena saya nggak cuman bicara di depan kamera, tapi saya juga kasih visual yang cukup menarik. Contohnya saya juga memberikan example bahwa ada loh business owner atau content creator yang bikin bisnis dari personal brandingnya dia. Nih Miss, jadi kontennya itu nggak cuma saya ngobrol biasa, tapi juga ada scene-scene di mana atau bagian foto saya tunjukkan visual yang menarik juga sih Miss. Oke,
Selanjutnya, konten yang kedua menurut saya terbaik adalah yang ini Miss. IR-nya mencapai 6,52%. Nah, konten ini saya membahas tentang bahwa brand identity itu nggak cuman logo, karena banyak banget business owner atau bahkan perusahaan-perusahaan UMKM kecil lah Miss ya. Let's say itu mereka tuh cuman nganggap bahwa brand identity cuma font, warna, dan logo aja. Makanya di sini saya membuat hook dengan se-niche dan sesimpel itu karena itu sudah kena banget dari business owner atau UMKM sih Miss. Gitu. Dan yang terakhir ada top satunya itu di konten yang ini Miss. Nah, IR-nya mencapai 6,52%. Nah, ini juga lumayan tertinggi Miss di IR saya ya Miss ya. Jadi konten ini cukup viral sebenarnya Miss. Dari statistik itu hampir 80% yang interact dengan video saya itu adalah 80%-nya non follower gitu. Nah, di sini kenapa menurut saya top 1 konten terbaik itu karena yang pertama hooknya itu menggunakan tren yang lagi happening sih Miss gitu. Dan soundnya pakai lagu yang lagi viral juga di beberapa platform, makanya viewsnya itu naik karena feeling emosional dari konten ini juga dapat sih Miss gitu. Selanjutnya adalah 2 konten buruk. Jadi ini 2 konten yang menurut saya nggak cukup optimal ketika saya upload, saya bikin. Yang pertama adalah konten yang ini Miss, stuck mikir konten, coba deh ide-ide ini biar lo nggak kehabisan bahan. Nah, konten ini kenapa nggak saya anggap buruk atau tidak baik performanya, karena dari video ini jumlah views dan likes-nya saja itu dikit banget Miss. Bisa dibilang paling sedikit dari konten-konten saya yang lainnya. Dan seperti ini, konten-konten seperti ini dari hooknya, dari isinya, format visual itu udah cukup overrated nih. Sudah banyak banget orang-orang yang memakai konsep seperti ini. Makanya konten saya tuh nggak naik karena dia nggak ada diferensiasi dengan konten yang lain. Seperti itu Miss. Yang kedua, ini yang paling buruk yaitu konten carousel. Setelah saya coba lihat-lihat, konten carousel di Instagram saya itu nggak menarik sih Miss. Jadi ini cukup kurang baik lah IR-nya Miss. Oke, selanjutnya adalah refleksi iterasi. Jadi dari temuan mingguan ini saya menemukan beberapa hal bahwa performa konten itu nggak ditentukan dengan dari jam uploadnya Miss. Karena ada orang yang bilang kayak kalau upload pagi lebih ramai atau lebih sepi, malam ada yang lebih ramai lebih sepi. Kalau saya sebenarnya dari semua jam itu semua sama aja sih Miss menurut saya. Tapi yang paling penting itu adalah kualitas dari konten dan juga isi kontennya. Nah, ini tadi saya bilang Miss, konten saya itu menggunakan hook berbentuk statement. Ini biasanya lebih kena dan langsung ke inti dari videonya Miss. Nah, ini adalah beberapa eksperimen juga yang saya sudah coba, yaitu jam upload. Jam upload saya sudah coba malam, pagi, siang, sore, dan semuanya sebenarnya hasilnya sama, tergantung dari hasil kontennya. Kalau kontennya bagus, mau upload di pagi, mau di malam, mau di sore, ya pasti bagus kontennya. Kalau kontennya kurang bagus, mau di-upload di pagi, siang, sore, ya nggak bakal naik juga gitu. Terus yang tadi hook, saya juga menggunakan statement, dan formatnya itu saya juga coba-coba Miss, dari carousel, single feeds, video, bahkan videonya style editing itu saya ubah-ubah Miss, menyesuaikan dengan gimana cara biar saya tetap konsisten bikin video tiap hari dan juga menarik dilihatnya. Nah, yang kedua adalah perubahan strategi nih Miss. Jadi di sini saya juga mulai berubah dari style editingnya. Habis itu saya juga menggunakan atau lebih ke meninggalkan konten-konten yang nggak relevan dan template banget. Dan yang terakhir saya juga lebih explore style editing dan juga konten-konten yang lagi happening di niche saya sih Miss. Gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana project ini meningkatkan brand positioning saya. Nah, project ini, alhamdulillahnya Miss, ini adalah project yang menurut saya sangat signifikan merubah atau memberikan pandangan bagi personal branding saya. Karena di sini saya memberikan personal branding saya sebagai seorang business owner dan juga sebagai creative enthusiast. Nah, dari project ini justru saya sudah menunjukkan semuanya. Saya menunjukkan creative enthusiast saya dari mulai desain, saya bikin video dengan visual yang menarik, yang bagus, dan juga saya menceritakan saya sebagai business owner creative agency khususnya gitu Miss. Selanjutnya adalah elemen terkuat dalam konten. Nah, menurut saya di elemen terkuat di konten saya itu adalah dari visual dan juga hooknya sih Miss. Dari visual dan juga isi kontennya. Jadi dari visual yang menarik, orang tuh mau nonton, dia kan nggak bosan, nggak monoton. Tapi isi pesan atau isi video juga menarik banget buat didengerin sampai akhir. Gitu. Jadi menurut saya elemen terkuatnya adalah dari visualnya dan juga isi dari videonya. Nah, inilah strategi 30 hari ke depan sih Miss. Jadi kalau project ini saya lanjutkan setelah semester ini, saya akan tetap mempertahankan yang saya lakukan sekarang. Cuman saya akan lebih
serius lagi, untuk lebih konsisten lagi, dan juga saya akan memulai coba mengikuti tren, Miss. Oke, Miss, sampai sini aja. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan ini konten masih bisa berjalan sampai tanggal 19 Desember. Thank you, Miss. Bye-bye.